Judul praktikum kali ini adalah perubahan entalpi dalam reaksi pelarutan. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk memahami konsep penetapan entalpi pelarutan, menentukan entalpi pelarutan kalium klorida, menentukan massa dan persen air dalam kalsium klorida, dan menentukan densitas serta kalor jenis dari pemberat pancing. Pada praktikum kali ini yang akan diamati adalah perubahan entalpinya. Entalpi itu sendiri adalah banyaknya kalor yang dihasilkan atau diserap oleh suatu reaksi. Reaksi bisa melepaskan panas ataupun menyerap panas. Reaksi yang melepaskan panas itu disebut juga reaksi eksotermik, sedangkan reaksi yang menyerap panas ke lingkungannya disebut juga reaksi endotermik. Selanjutnya, reaksi eksotermik pada praktikum kali ini dapat dilihat pada reaksi pelarutan CaCl2. Sedangkan reaksi endotermik dapat dilihat pada reaksi pelarutan KCl. Aliran kalor yang terjadi pada suatu reaksi dapat diukur dengan suatu alat yang dinamakan kalorimeter. Kalorimeter yang digunakan pada praktikum kali ini adalah kalorimeter sederhana seperti gambar berikut. Dengan termometer yang tergantung, kita dapat melihat perubahan suhu yang terjadi. Setelah itu, entalpi reaksi pelarutannya dapat kita hitung. Alat-alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah hot plate, statif, gelas ukur, gelas beker, botol semprot, gelas styrofoam, klem ganda, termometer, batang pengaduk, penjepit tabung reaksi, spatula, pemberat pancing, pipet tetes, tabung reaksi, dan kaca arloji. Sedangkan untuk bahan-bahannya yaitu ada kalium klorida dan kalsium klorida. Percobaan 1 menentukan entalpi pelarutan kalium klorida. 2 gelas styrofoam yang bersih dan kering ditumpuk menjadi 1. Kemudian gelas styrofoam yang sudah ditumpuk tersebut ditimbang dan dicatat massanya. Setelah itu, Aquades diambil kira-kira 25 gram dengan gelas ukur 25 ml. Aquades dimasukkan ke dalam gelas styrofoam yang sudah ditimbang sebelumnya. Kemudian ditimbang di timbangan dan dicatat massanya, sehingga massa air yang tertimbang dapat dihitung. Setelah itu dilakukan penimbangan KCl dengan kertas perkamen. Sebelumnya kertas perkamen dimasukkan ke dalam timbangan dan dicatat terlebih dahulu massanya. Lalu KCl ditambahkan di atas kertas perkamen sampai dengan massa yang diinginkan. Setelah itu, massa kertas perkamen dengan KCl dicatat. Kalorimeter sederhana dirangkai dengan pertama-tama memasang klem ganda pada batang statif. Setelah itu, gelas styrofoam diletakkan di atas tatakan statif dan termometer digantung di klem ganda. Termometer yang terpasang harus tercelup ke dalam air, tetapi tidak boleh sampai menyentuh dasar dari gelas styrofoam tersebut. Suhu pada kalorimeter ditunggu sampai stabil, kemudian dicatat sebagai temperatur awal sampai satu angka di belakang koma. KCl yang sudah ditimbang sebelumnya ditambahkan semuanya ke dalam kalorimeter dan diaduk terus-menerus sambil temperaturnya diamati dengan termometer.
Temperatur minimum yang dicapai dicatat sampai satu angka di belakang koma sebagai temperatur akhir. Percobaan 2 menentukan massa dan persen air dalam kalsium klorida. 2 gelas styrofoam yang bersih dan kering ditumpuk menjadi satu. Kemudian gelas styrofoam yang sudah ditumpuk tersebut ditimbang dan dicatat massanya. Setelah itu, Aquades diambil kira-kira 25 gram dengan gelas ukur 25 ml. Aquades dimasukkan ke dalam gelas styrofoam yang sudah ditimbang sebelumnya. Kemudian ditimbang di timbangan dan dicatat massanya, sehingga massa air yang tertimbang dapat dihitung. Kemudian kalorimeter sederhana dirangkai kembali seperti pada percobaan pertama. Temperatur dalam kalorimeter ditunggu sampai stabil, kemudian dicatat temperatur awalnya sampai dengan satu angka di belakang koma. Setelah itu dilakukan penimbangan CaCl2 dalam gelas beker. Gelas beker ditimbang terlebih dahulu dan dicatat massanya. Kemudian CaCl2 ditimbang dalam gelas beker tersebut dan massa gelas beker beserta CaCl2-nya dicatat. CaCl2 yang sudah selesai ditimbang dalam gelas beker harus segera ditutup dengan kaca arloji. CaCl2 yang sudah ditimbang dimasukkan dengan segera ke dalam kalorimeter sambil diaduk terus-menerus dan diamati temperaturnya. Temperatur maksimum yang dicapai dicatat sampai satu angka di belakang koma sebagai temperatur akhir. Percobaan 3 menentukan densitas dan kalor jenis dari pemberat pancing. Pertama-tama, gelas beker 500 ml diisi dengan Aquades sebanyak 300 ml. Setelah itu diletakkan di atas hot plate untuk dijadikan penangas air. Air ditunggu sampai mendidih. Pemberat pancing yang digunakan berukuran kecil seperti pada gambar. Sambil menunggu air mendidih, pemberat pancing ditimbang terlebih dahulu massanya di atas kertas perkamen. Dan dicatat massanya. Setelah itu dilakukan pengukuran volume dari pemberat pancing. Pertama-tama, gelas ukur 25 ml diisi dengan Aquades 10 ml. Lalu volume air sesungguhnya yang terbaca ditetapkan dan dicatat. Gelas ukur yang berisi air dimiringkan sedemikian sehingga hampir horizontal. Lalu secara hati-hati pemberat pancing dimasukkan ke dalam gelas ukur. Putar kembali gelas ukur secara pelan dan hati-hati ke posisi tegak, sehingga pemberat pancing perlahan tergeser ke bawah. Volume air dan pemberat pancing yang ada dalam gelas ukur dicatat. Pemberat pancing dikeluarkan dari gelas ukur dan dikeringkan dengan tisu, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan cara yang sama seperti dimasukkan ke dalam gelas ukur. Tabung reaksi dijepit dengan penjepit tabung reaksi dan diletakkan ke dalam penangas air yang sudah mendidih. Tabung reaksi dipanaskan selama kurang lebih 10 menit untuk memastikan pemberat pancing memiliki temperatur yang sama dengan air panas. Sambil pemberat pancing dipanaskan, kalorimeter sederhana disiapkan. 2 gelas styrofoam yang bersih dan kering ditumpuk menjadi satu. Kemudian gelas styrofoam yang sudah ditumpuk tersebut ditimbang dan dicatat massanya. Setelah itu, Aquades diambil kira-kira 25 gram dengan gelas ukur 25 ml.
Aquades dimasukkan ke dalam gelas styrofoam yang sudah ditimbang sebelumnya. Kemudian ditimbang di timbangan dan dicatat masanya, sehingga massa air yang tertimbang dapat dihitung. Kemudian kalorimeter sederhana dirangkai kembali seperti pada percobaan pertama. Temperatur dalam kalorimeter ditunggu sampai stabil, kemudian dicatat temperatur awalnya sampai dengan satu angka di belakang koma. Setelah pemberat pancing dipanaskan selama 10 menit, temperatur awal dari pemberat pancing ditentukan dengan mengukur temperatur air dalam penangas air. Kemudian temperaturnya dicatat sampai satu angka di belakang koma. Lalu hot plate dimatikan dan tabung reaksi yang berisi pemberat pancing diambil dengan penjepit tabung reaksi secara hati-hati dan cepat. Pemberat pancing dimasukkan ke dalam kalorimeter tanpa adanya percikan air yang terjadi. Campuran yang berada dalam kalorimeter diaduk sampai tercapai suhu maksimum. Suhu maksimum yang tercapai dicatat sampai satu angka di belakang koma. Selanjutnya akan dijelaskan cara perhitungan data. Pada percobaan 1, massa air adalah massa styrofoam dengan air dikurang massa styrofoam. Lalu massa KCl adalah massa per kamen dengan KCl dikurang massa per kamen. Untuk mol KCl-nya dapat dihitung dengan rumus massa per mR. Massa KCl-nya dapat dilihat dari massa KCl yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu untuk delta Hassel-nya dihitung dengan rumus min M kali C kali delta T. Delta Hassel yang diminta adalah dalam bentuk kilojoule per mol, sehingga delta Hassel-nya menjadi min M kali C kali delta T per mol. Lalu untuk persen error-nya dapat dihitung dengan rumus delta Hassel dikurang delta Hassel literatur mutlak per delta Hassel literatur dikali 100%. Pada percobaan 2, massa air adalah massa styrofoam dengan air dikurang massa styrofoam. Untuk massa CaCl2 dengan H2O-nya adalah massa per kamen dengan CaCl2 dikurang massa per kamen. Diketahui delta Hassel literatur dari CaCl2 adalah min 81,3 kJ per mol. Lalu, dengan rumus delta Hassel sama dengan min M kali C kali delta T per N di sini dapat diganti dengan massa per mR. Sehingga massa dari CaCl2 yang sebenarnya tanpa H2O dapat dihitung. Lalu dengan diketahuinya massa CaCl2, maka massa air dalam CaCl2 tersebut juga dapat dihitung dengan mengurangkan massa CaCl2 dengan H2O dan massa CaCl2 yang sudah diketahui. Lalu untuk persen airnya dihitung dengan rumus massa air per massa CaCl2 dengan H2O dikali 100%. Pada percobaan 3, volume dari pemberat pancing adalah volume pemberat dengan air dalam gelas ukur dikurang volume air. Lalu, setelah itu densitas dari pemberat pancing dapat dihitung dengan rumus massa per volume. Setelah itu, massa air adalah massa styrofoam dengan air dikurang massa styrofoam. Untuk mencari kalor jenis dari pemberat, dapat digunakan rumus asas-Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas ini adalah pemberat pancing, karena suhunya lebih tinggi. Lalu yang menerima ini adalah air dalam kalorimeter. Sehingga yang dicari ini adalah kalor jenis dalam Q lepasnya. Dan didapatlah kalor jenis dari pemberat pancing.